Silakan lanjut Bang Erben. Saya closing aja. Jadi konsep firman di dalam teologi Muslim bagaikan langit bumi dengan konsep Kristen dan Islam, langit dan bumi. Bagi Muslim firman itu perkataan, tapi bagi Kristen firman itu kan dari kata logos, ilmu, pikiran, hikmat, pengetahuan Allah. Yang namanya pikiran, yang namanya pengetahuan, yang namanya hikmat itu kekal. Kalau hikmat pernah tidak ada, itu namanya Allah yang bodoh bagi kekristenan. Dan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Bagaimana proses terjadinya? Terjadi oleh kuasa Allah. Karena Roh Kudus itu adalah spirit daripada Allah itu sendiri. Jadi bahwa Maria mengandung oleh kuasa Allah itu sendiri. Ini perbedaannya. Baru orang Muslim tidak memahami konteks logos di dalam kekristenan. Logos itu berbicara ilmu, pengetahuan, dan pikiran. Berbicara rema, ketika sabda dan karya Allah itu mengubah hidup orang, itu namanya rema. Itulah Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman. Itu kata rema di situ. Baru orang Muslim juga tidak memahami konteks grave dalam iman Kristen. Grave itu berbicara tulisan. 10 hukum Taurat itu diartikan sebagai grave, tulisan. Tetapi ingat, itu bukan didikte. Tetapi loh batu diberikan oleh Tuhan sendiri kepada Musa, sehingga tulisan itu ketika dituliskan di dalam Alkitab, maka disebut grave. Jadi makanya saya tanya tadi sama Ahmad Nababan ini, orang Batak ini, saya tanya sama dia, kapan firman Allah ada? Kalau firman Allah itu hanya berkata-kata, cukup ya. Siapa moderator? Bukannya Yayi Haidar Aqua? Iya, betul, saya. Oh, pakai 2 device. Oke ya, nanti gini, aku mau dialog sama Guntur Nugraha sama pendiam ini. Nanti bebas itu Bang, bebas aja, bebas. Bebas. Oke, Ya. silakan. Oke. Ahmad Nababan silakan untuk jawab. Oh iya. Ya, jangan jelas ya kan? Dari kalau definisi firman itu berbeda, ya jelas berbeda. Karena keyakinan Anda dengan saya jelas berbeda. Karena kalau firman itu bukanlah sesuatu yang diciptakan, tapi firman itu untuk menciptakan sesuatu, itu sangat jelas. Jadi sesuatu yang diciptakan Allah, apakah penciptaan itu kekal? Tentu tidak dong. Sedikit. Jadi perbedaan itu memang jelas berbeda. Cukup. Jadi Hanya ada 2, pencipta atau ciptaan, hanya itu. Kalau bukan ciptaan berarti pencipta, itu ya. Iya. Bapak Erben. Maksud aku, kalau bukan pencipta berarti ciptaan. Bapak Erben. Cukup ya Bapak Erben ya. Cukup 1 kali menanggap, 1 ditanggapi lagi oleh pemateri. Baik, narasumber ya. Mana Guntur? Guntur kok udah pergi? Oh, masih di sini dia. Oh. Ayo Guntur. Aku izin live juga ya. Oke, siap. Kalau ada yang mau battle, kami siapkan roomnya. Ayo Guntur. Tanya sepuasnya. Ini Guntur ini nggak berani nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak ini aja. Mana Guntur ini? Pak Erben dengan ini. Pak Erben dengan Muslim. Ini Guntur. Ada Mbak Uti. Iya, apa kabar? Siapa? Ayo. Sambil makan Guntur, pendiam, sama siapa tadi itu? Aku siapkan waktu pula untukmu Guntur. Sejauh mana ilmu? Kok lupa ya? Kok keliru ya? Wah, kacau ini. Apa iki? Hostnya kok ke Teteh ini. Bentar. Hostnya kenapa, Pak? Hostnya kok ke Teteh. Guntur ini masih ada kayak ini, coba cek dulu masih ada nggak di ini. Jangan hanya berani rame-rame, nggak berani satu hal. Iya. Ayo Guntur. Itu ada Ibu. Ayo. Itu ada Ibu Uti ya? Iya, ada Selamat Uti di sore sini. Bu Uti. Ada Mbak Uti di sini. Selamat sore. Pak. Sehat Bu. Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Mana ini Guntur ini kok ribut apamu? Mic-mu itu, bagusin headset-mu itu. Makanya saya close me noise Pak ya. Tadi suaramu jelas. Itu aku ajak duel berdua, adu ilmu, kau langsung bikin alasan. Aduh.
Udah logo merah. Oke, oke. Ayo Guntur, jangan hanya berani di chat, jangan berani di HP, berdua dulu gitu. Kamu bertanya, aku menjawab. Kamu bertanya, kau menjawab. Akan kerja kau hanya bertanya terus. Ini siapa noise ini? Ini si Guntur. Guntur. Ayo Guntur. Itu mikrofonnya kemeresek gitu tuh. Tur. Iya. Erben silakan bertanya, apa yang ditanyakan? Rul aja nggak usah ditanya. Nggak tahu aku. Itu pendiam apa yang itu. jadi pertanyaannya, Pak? Jangan diam Silakan. terus itu pendiam itu. Iya. Lagi sakit gigi dia pendiam. Oh, sakit gigi. Oh, hati-hati. Oh. Nggak sakit gigi aja galak apalagi sakit gigi. Ayo pendiam juga boleh, ayo. Iya, ada. Yang pendiam. Ayo, Ya, kamu bertanya, Iya, aku ayo. menjawab. Silakan bertanya dulu, ayo. Iya. Aku bertanya, kamu menjawab. Iya, silakan. Oke, ke rumah ayat saya yang yuk. tadi dong. Ayat yang tadi dong. Ali Imran Ke rumah 59 itu. Saya Room mau aja. tanya, Mau disiapin room nih. Di sini aja. Apa ya? Pindah-pindah lah. Disiapin room, jadi orang di sini bisa ngobrol. Nggak harus Iya, ikutan debat. Yang mau debat juga bebas. Tanya-tanya Room itu aja. disediakan untuk full battle. 1 jam or 2 jam. Pak Pitro dan Bilal sudah mengalami. Sudah. Oke. Ya. Itu Bilal, bukan saya, Pak. Itu Bang Bilal kan, bukan saya. Oh iya, Bilal, maksudnya Bilal, bukannya pendiam, bukan. Oke ya. Sebentar, biar ini. Oke, mana tadi si Rul nih? Biar lebih apa? Biar Nah, lebih Teratur. terfokus. Ayo. Ini siapa ini maunya nih? Siapa? Ini. Erben mau sama siapa? Aku ini lihat ya, aku udah mulai nih. Pilih. Pendiam terserah sama siapa dia. Sesungguhnya perumpamaan Isa ke rumah di aja, sisi ditarik ke Allah. room, Bang. Ditarik ke rumah aja, Bang. Kok di room di sini aja? Sini aja. Nyantai aja. Jangan dong, di sini orang mau ngobrol jadi enak. Ya. Gitu. Yang mau debat silakan. Ke rumah aja. Apa yang Jadi ditanyakan, Bang, tentang ayat itu? jadi harus Ini. harus Di room itu hanya 2 orang yang mau berduel. Ya. Di Kalau batas berdua nanti waktunya dia. 1 jam atau 2 jam. Saya sebagai moderator akan merekam. Saya akan tampilkan ke YouTube. Bang, Setelah waktu saya juga saya nggak lama ini, lagi nunggu telepon juga saya ini, makanya di sini aja nggak apa-apa. Oke, saya awali dari sini dulu. Ah. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah. Kapan Isa ada di sisi Allah yang dimaksud di sini? Itu dulu ya. Seperti perumpamaan Adam. Dia dijadikan dari tanah. Siapa yang dijadikan dari tanah? Isa atau Adam? Kemudian dia berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Pertanyaannya, Adam dari tanah, Isa apakah dari tanah? Kapan Isa ada di sisi Allah? Tolong jelaskan sama saya. Oke. Itu sudah sekarang masalah penciptaan Adam dan Isa gitu. Oke, saya Masa jawab ya. nggak bisa kau pahami pertanyaan saya? Iya. Nah, Ini nggak ada yang mau jelaskan. pindah nih, mau debat di sini. Tolong jangan Iya, ganggu di sini yang aja. lain. Kalau mau debat itu saya udah invite itu ke roomnya, Kolosium. Nggak apa-apa. Ada orang mau ngobrol di sini Saya baik-baik, jelaskan, silakan. Pak. Saya jelaskan, Pak ya. Innal Rule, ikuti. Jadi saya sudah sediakan room dengan hormat, juga hargai yang lain mau ngobrol di sini. Roomnya sudah saya sediakan, sudah saya invite, tinggal masuk. Lanjutkan. Siapa mau ngobrol di sini? Aku pakai 2 device, Pak Petro Butros sama Ibu Uti Kristen. Ya, silakan masuk ke Kolosium. Saya udah invite tuh Pak Erben. Udah. Kenapa rupanya? Kalian mau ngobrol apa? Ini aja diobrolin. Ya, ngobrol apa lah, lucu-lucu di sini. Ya udah ini saya mau ngobrol sama Bu Uti. Bu Uti, gimana? Apa kabar? Sekarang pakai baju warna apa, Bu? Kan lucu-lucu, enak gitu kan. Abis tadi. Lanjut aja Pak, jangan. Iya. Lanjut Saya aja. mau dengar ini Pak. Tuh requestnya. Iya. Masalah Isa. Isa
Di Allahi itu. kama salim. Jangan tertawa kalian. Sekarang gini, yang kutanya itu tadi Summa kala lahukun. ya, Siapa yang baca itu? Siapa yang baca? Apa sih Om Pitro? yang aku tanya tadi kan bro, kawan-kawan semua, yang aku tanya itu kapan di sini Isa diciptakan di sisi Allah itu? Kapan? Saya ya, Erben biar tahu, tidak semua Muslim berpandangan Adam adalah manusia pertama yang diciptakan dari tanah. Tidak semua Muslim seperti itu. Kalau di Quran Jadi siapa? Anda katakan Di Quran berdasar siapa? teologi Islam. Tidak seperti itu. Jadi kalian ini imannya berdasarkan apa? Tidak Itu yang seperti kalian... itu. Tidak semua Muslim seperti itu. Loh kok bisa ya? Jadi Anda tidak Kok bisa bisa? pukul rata seperti itu. Ya sekarang kalian Semua laki-laki adalah sebuah firman Allah. berpikir. kenapa kalian nggak bisa ditanya ini? Aku tanya ini masih permulaan. Firman Allah, firman Allah. Selalu Seharusnya kan gini. Yang aku tanya itu kan sama kawan-kawan. Ada munte la 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 la. Yang aku tanya itu sama Setel aja kawan-kawan. Om Pitro, setel aja Om. Setel Om, biar rehat, setel. Dangdutnya Iya, setel Om. iya. Yang aku tanya sama kawan-kawan kan, kapan Isa itu diciptakan di sisi Allah? Bukankah Isa itu baru ada ketika dia ada lahir dari Ini rahim cerita Maryam? perumpamaan. Ini kisah Iya. perumpamaan, Pak. Bagaimana Ini mungkin kisah itu yang perumpamaan, diceritakan Pak? tentang perumpamaan penciptaan. Loh, Sebentar. Ini Isa adalah nggak perumpamaan, firman Adam juga yang nggak ada perumpamaan, Pak. Ini Adam tokoh real, Pak. perumpamaan. Dari Coba mana Isa dan perumpamaannya? Adam, Isa Kalau- diciptakan tanpa seorang ibu, seorang bapak. Adam diciptakan tanpa seorang ayah dan ibu. Tidak ada Maka- tertulis, Pak. Loh, Bapak Berarti memang gini, Al-Quran Pak. tidak- Berarti Itu perumpamaan Allah. Oke, Perumpamaan saya Allah. terima, Pak. Jadi perumpamaan. Ya, silakan. Oke, Kalau saya Bapak- terima yang Bapak Ah. jelaskan itu. Hmm. Tapi Terus? pikiran saya berjalan begini. Berarti Bapak lebih sempurna daripada kitab ini. Loh, Padahal ini kan Bapak menceritakan mengklaim. kisah perumpamaan, Pak. Sekali Iya, lagi Bapak harus masalahnya pahami. kisah yang Bapak tunjukkan itu tidak ada. Asbabun Kisah nuzulnya kita Bapak lihat tidak ya. ada. Ini Adam asbabun itu nuzulnya, Pak. Tafsir jalan lain. Sesungguhnya perumpamaan Isa, keadaannya yang aneh dan ajaib di sisi Allah adalah seperti Adam. Bagaimana kita membuat perumpamaan ini tapi Adam sendiri diciptakan dari tanah. Isa bagaimana dia ada di sisi Allah? Bukankah Isa itu baru ada ketika dilahirkan Ada Siti Maria? itu Bapak tidak paham ya. Ini apa konteks ayat ini menceritakan tentang awal mula penciptaan Adam Iya. dan penciptaan Isa. Jadi ketika Sekarang- Isa itu diberikan perumpamaan bahwa Bentar saya Allah itu terangkan. Pak, bentar saya terangkan ya. Pak RB, jelas di situ dikatakan ditekankan perumpamaan ya. Aku ngedit aja ah. Oke, perumpamaan. Oke. Iya, oke. Jadi Perumpamaan. bagaimana ini diumpamakan? Bukankah Adam itu dari tanah yang dari berbagai jenis yang Iya, diambil yang dari berbagai. bumi oleh malaikat? Coba Pak, Sementara Bapak Isa tahu itu di sisi Allah. Bapak, Perumpamaan ini Bapak tahu bisakah serbuk ya? disambungkan? Penyerbukan. Di sisi sistem Allah penyerbukan itu. Bapak kenal ya, sistem Bentar. penyerbukan. Jadi perumpamaannya Nah, hanya di kalau sisi Bapak Allahnya mengambil- saja, tidak utuh gitu. Bukan, Nah, Bapak dengar coba dulu. Bapak ambil konteks seperti Yuk, penyerbukan kau belum makan, tanaman yuk. ya. Udah makan, nak? Penyerbukan tanaman. Itu kenapa bagaimana sih? penyerbukan? Kok tiba-tiba kau ngantuk terus? Ibu Uti. Sorry. Oh, maaf, sorry. Ya, maaf. Ya. Ya saya lapar Bu. Iya. Oke, ya. Jadi udah. Nah, Jadi bentuk penyerbukan aku- itu memberikan pengertian Nggak bahwa ada sesuatu apa. itu Intinya Ini gini ya. aja, Yuk, Bang. kenapa, nak? Nggak, Kau gini ngantuk aja Bang, terus? gini aja Atas- Bang. ada Yang- ada bentar dulu, Bang korelasinya Rul. Udah makan dengan belum, sayang? penciptaan. Jadi ketika penyerbukan Yang ditanya itu hadir siapa, Jam Bang? berapa? Tadi dalam malam jam tanaman, maka tentu bibit yang diserbukan itu Bentar dulu Bang, yang ditanya itu saya dari tadi. Kapan selesainya? Ini? Maaf silakan, dulu silakan. Bang. Saya mau pagi-pagi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Waalaikumsalam. gini, ini kita diskusinya santai aja, Bang. Iya, Gini, kita Bang, Itu, santai. itu kan diartinya kan perumpamaan di sisi Allah atau di hadapan Allah gitu loh. Di hadapan berarti kan semestinya langsung berhadapan-hadapan dengan Allah gitu loh.
Ya, itu perumpamaan penciptaan Nabi Adam. Boleh Anda cek di Al-Hijr ayat 29. Kenapa dikatakan sama-sama diciptakan tanpa memiliki ini apa namanya? Ada orang tua. Contoh kalau Nabi Isa itu penciptanya tanpa seorang bapak. Nabi Adam itu kalau menurut pandangan saudara Islam lain atau yang lain itu kan tanpa bapak dan tanpa ibu gitu kan. Karena di Al-Hijr juga dikatakan dia diciptakan lewat ruh. Sedangkan Nabi Isa itu melalui firman. Makanya itu ada perumpamaan, ada kolerasinya Pak. Boleh dicek Al-Hijr ayat 29 gitu loh Pak. Oke, tapi di sini dikatakan dia berfirman. Berfirman dengan firman. Bentar dulu, aku kan berfirman dengan firman itu sama nggak bagimu? Apa Pak? Berfirman dengan firman. Sama nggak atau beda? Yang pastinya kan di situ kan sama-sama berfirman Pak. Firman itu adalah ucapan Allah, perkataan Allah, berkata di situ Allah itu berkata. Oke. Jadi yang saya tanya tadi nggak kau jawab. Yang saya tanya apakah firman dengan berfirman itu sama atau beda? Kan sudah saya jawab barusan Pak. Oh, berarti kalau jawabanmu seperti itu, belajar lagi lah bahasa Indonesia kawan. Lah, firman itu dalam KBBI itu kata benda. Sedangkan berfirman itu kata kerja. Iya, kan saya katakan apakah sama kata sekarang? Ntar dulu, aku kan lagi membimbing kamu untuk mengerti beda firman dengan berfirman. Iya. Jadi kalau kamu katakan firman dengan berfirman sama, maka kamu salah. Kenapa? Karena firman kata benda, berfirman kata kerja. Kata kerja dengan kata benda itu bedanya langit dan bumi. Jadi kalau kamu katakan Allah berfirman, itu menunjukkan bahwa Allah memiliki firman. Tidak mungkin Allah berfirman kalau dia tidak memiliki firman. Maka tadi pertanyaanku sama si Ahmad tadi itu, kapan firman Allah ada sehingga dia bisa berfirman? Karena firman tentu lebih dahulu ada daripada firman. Kata benda, sama seperti dirimu, ada kamu maka kamu bisa kerja. Kalau kamu tak ada, kamu tak bisa kerja. Sama dengan cangkul dengan mencangkul. Tidak bisa kamu mencangkul kalau tidak ada cangkul. Ada dulu cangkulnya, baru bisa mencangkul. Ada dulu firmannya, baru bisa berfirman. Yang saya tanya, kapan firman Allah ada? Di mana firman Allah ada? Dan bagaimana firman Allah ada? Itu kan yang saya tanya tadi. Kan udah dijawab Bang Ahmad tadi. Jawabannya itu, jadi gini, saya orangnya tidak hanya dijawab. Jawaban yang tidak pas saya tanya, sampai saya tidak bisa bertanya, begitu. Karena saya punya filosofi, ketika saya bertanya, tak bisa lagi saya bertanya, itulah kebenaran. Kalau saya masih bisa bertanya, berarti itu belum benar. Sayangnya Pak Nababan udah pergi ya. Itu jengkel kali lagi tuh. Nah, pertanyaannya Pak. Saya bilang. Pertanyaannya saya boleh nanya. Karena iblis tidak mau menyembah Adam, tetapi malaikat mau menyembah Adam. Itu bagaimana? Ya. Ini dulu kita tuntaskan dulu. Udah. Sebentar. Jadi Bro Pendiam, ini yang harus dipahami saudara Muslim. Iya. Bagi kami firman dengan berfirman beda. Beda. Allah berfirman membuktikan bahwa Allah memiliki firman. Maka dalam bahasa kalau bahasanya ini Pak Petro ini lebih pintar dari saya jauh. Kalau Pak Petro, betul kan Petro, logos dengan lego itu udah beda. Di situ. Jadi kalau kalian menganggap bahwa Yesus itu hanya perkataan, hanya berfirman, itu sudah keliru banget. Karena di sini lihat ini, di sini kan firman dengan berfirman aja tadi Bro udah katakan beda. Nggak bisa jelaskan. Bukannya saya nggak bisa jelaskan. Berfirman dengan firman. Kan saya katakan firman dan berfirman itu tujuannya sama, adalah kata-kata atau perkataan saya Allah kan berfirman. Yang saya tanya kan bukan tujuannya. Yang saya tanya esensinya. Oh, esensinya ya ucapan Allah berfirman itulah. Itu sebelum Allah sebelum Allah mengeluarkan ucapan, apakah ucapan itu sudah ada dalam diri Allah? Memang sudah. Sebelum sebelum Allah mengucapkan, apakah ucapan itu, kalimat-kalimat itu semua itu ilmunya sudah ada dalam dirinya?
Sudah ada. Oke, sekarang yang saya tanya, yang sudah tanya ada lagi. dalam dirinya inilah firman. Pertanyaan saya, firman itu ciptaan atau kekal? Kalau firman Allah itu kekal, tidak pernah kami imani itu adalah iya ciptaan. sudah. Kalau firman Allah kekal, kamu bilang itulah Yesus, firman menjadi manusia. Keberadaan Yesus sebagai firman kekal, tetapi kemanusiaan Karena Yesus itu ya dengar dulu kemanusiaan. di ayat itu tidak ada dikatakan firman menjadi manusia, tapi Allah itu berfirman dengan kalimat Iya. kun fayakun, ya. Masalahnya di sini, makanya kalau di kalian, makanya saya bilang, kalau kita setuju dengan ayat ini, jadi perumpamaan Isa, penciptaan Isa di sisi Allah dengan penciptaan Adam disamakan, diumpamakan. Ini kan perumpamaan yang tidak pas. Kenapa tidak? Kenapa? Contoh, Isa diciptakan di sisi Allah. Emang pernah Isa diciptakan di sisi Allah? Bukankah Isa itu ada di dalam rahim perawan Maria? Tahu nggak arti kalimat yang di sisi Allah maksudnya itu? Iya, di apa itu? mata Allah, di mata Allah. Oh. Allahu Akbar. Di mata Allah maksudnya di depan matanya, Pak. Bukan di depan matanya kita ini semua ibaratnya loh di sisi Allah itu loh. Maksudnya apa namanya kayak ibaratnya penciptaan Nabi Adam juga. Siapa pula yang masuk? Penciptaan Nabi Adam kan sama juga loh dengan kalimat kun fayakun juga, tapi beda definisi. Maksudnya kan kalau Nabi Adam itu kan di Al-Hijr itu kan dengan ruhnya, tapi dengan kalimatullah kun fayakun. Tapi Ustaz, kalau nama firman itu ismuhu al-masih Isa ibnu Maryam, Ali Imran 45. Enggak ada itu. Ali Imran Nggak ada 45. Enggak ada pernah Kelihatan di layar saya enggak? Oke ya. Malaikat hai Maryam sesungguhnya mengabarkan kamu. Malaikatu ya Maryam. Innallaha yubsiruki bi kalimatin minhu. Ya ini aja. Ya ini aja. Al-Masih Isa ibnu Maryam. Astagfirullahaladzim. Udah ini aja. Allah dunia minna al-mukarrabina. Salah kabeh. Salah kabeh. Yang coba yang benar bagaimana Ustaz? Coba Ustaz baca yang benar. Gah. Oh God, tetap juga ngeyel. Sama aja ya, Oke, jadi Pak Ustaz tadi bilang gini, Pak Ustaz tadi gini, bilang salah kawan-kawan KB, ya. Pak Yitro Bentar, membaca. bentar. Tolong tunjukkan salahnya di mana, Pak. Ya Maryam. Innallaha. Kan gini ya kawan-kawan. Kalau Pak Petro ini kalian katakan salah, jadi gini, kalau Pak Petro itu salah menurut saya, menurut kalian benarin. Karena ini iman kalian. Gini bang Erben, bukannya tapi saya tidak sebentar. Bentar Tapi dulu, kalau Saya kalian dulu nggak sebentar. mau Karena saya sudah gini memperbaiki, berarti sebenarnya kalian hanya menyatakan salah, tapi tidak bisa memperbaiki yang salah. Berarti kalau sesungguhnya misalnya kalian lebih salah. Sekarang kalau misalnya diperbaiki, apakah kalian mau mengimani? Loh, tujuannya kan di sini dialog. Loh, ya itu. Kalau kalian tidak mengimani, ngapain diperbaiki di depan kalian? Oh, begitu ya. Iya, Udah, bukan nggak gitu. usah dialog. Ayo Satu pulang. udah Pak Petro. Cukup terjemahnya aja. Kalau di depan kalian tuh cukup Ya, terjemahnya pulang. Pulang aja. Ayo kita pulang ya. Dadah semua. Ya kalau kayak gitu. Dadah. Terima kasih ya Pak Petro. Terima kasih. Nanti telepon ya. Telepon ya kalau udah nyampe ya. Oke, bye. Nanti saya telepon. Saya kirim kalian apa B2.